Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raini Deli Hafni akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Berita Vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Baik, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, sudah lebih dari 1 tahun dunia dilanda pandemi COVID-19 dan untuk mencegah penyebaran virus tersebut makin meluas, para pemimpin negara sepakat untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakatnya. Sesuai anjuran WHO, di Indonesia vaksinasi saat ini sudah memasuki tahap kedua, yaitu untuk para guru, tenaga pendidik, dan dosen. Kemenkes menargetkan sasaran vaksinasi tahap 2 bagi pendidik, yaitu guru, dosen, dan tenaga pendidik mencapai 5.057.582 orang, dan mereka diberikan prioritas agar pendidikan tatap muka bisa dilakukan di bulan Juli 2021. Hal tersebut dikarenakan proses PJJ semakin sulit dilakukan. Media juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi masyarakat, dan pada teori agenda setting menjelaskan bahwa media massa adalah pusat penentuan kebenaran karena media massa memiliki kemampuan untuk mentransfer dua elemen, yaitu kesadaran dan informasi ke dalam agenda publik serta perhatiannya kepada isu-isu yang dianggap penting oleh media massa. Untuk itu, dalam penginformasian mengenai vaksinasi yang sedang berlangsung dan dalam rencana belajar tatap muka yang diusung pemerintah pada Juli 2021, media seperti Kompas.com sangat berperan penting dalam memberitakannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian yang mengenai pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Adapun manfaat penelitian yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu komunikasi massa, dan manfaat praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi ilmu komunikasi massa. Adapun perumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Jakarta, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Jakarta. Bab 2 kajian literatur. Berikut ini adalah tabel 5 artikel penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan teori agenda setting, di mana peneliti menggunakan teori agenda setting atau teori penentuan agenda merupakan teori yang menjelaskan sebagai sebuah proses di mana perhatian yang diberikan pada suatu permasalahan melalui liputan berita akan menimbulkan kesadaran pada masyarakat tentang masalah tersebut. Sebagai efek lanjutnya, hal tersebut dapat membuat efek bagi kebijakan publik. Adapun model penelitian ini yaitu berita sebagai variabel X mempengaruhi sikap sebagai variabel Y. Hipotesis teori berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini serta adanya penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang disajikan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Bab 3 metodologi penelitian. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif agar dapat mengukur seberapa besar pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode survei. Penelitian ini juga menggunakan kuesioner sebagai pengumpulan data yang untuk bertujuan mengukur dan mengetahui nilai output. Populasi dan sampling. Populasi, menurut Silalahi menjelaskan bahwa populasi adalah semua total dari komponen yang berupa manusia, benda, peristiwa, ataupun laporan di mana peneliti tertarik untuk menelitinya. Populasi diambil dari penelitian ini yaitu warga sekolah dasar Negeri Cakung Barat 04 Pagi Jakarta sebanyak 657 orang. Selanjutnya sampling. Sampel merupakan bagian dari komponen dan karakteristik yang digunakan pada populasi tersebut. Tidak semua populasi harus diteliti, namun peneliti juga menggunakan sampel yang dipilih dari populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling dengan teknik simple random sampling. Dengan menggunakan rumus Levin, ukuran sampel sebanyak 86,78 atau dibulatkan menjadi 87 sampel peneliti. Selanjutnya sumber data dan teknik pengumpulan data. Sumber data yaitu sebuah cara untuk mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data ini di sini dibedakan
dibentangkan menjadi dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer yang digunakan peneliti adalah hasil kuesioner yang nanti dibagikan kepada responden. Sedangkan data kuesioner yaitu berupa jumlah warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 04 di Jakarta. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala Likert, yang dimana skala ini digunakan untuk mengukur persepsi orang, sikap ataupun pendapat seseorang atau komunitas terkait dengan variabel tersebut. Variabel ini dijelaskan mengenai jadi indikator variabel dengan menggunakan skala Likert. Kemudian indikator-indikator itu dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun item-item instrumen penelitian berupa pernyataan ataupun pertanyaan. Selanjutnya, definisi konseptual dan operasionalisasi variabel. Menurut Singarimbun dan Sofian, konseptual sebagai makna dari sebuah konsep yang digunakan agar memudahkan peneliti untuk mengaplikasikan konsep tersebut di lapangan. Sedangkan operasionalisasi konsep merupakan arahan mengenai masing-masing variabel dan dapat dianalisis berdasarkan kategori tertentu. Teknik analisis data yaitu kegiatan yang dilakukan setelah data dari semua responden terkumpul. Kegiatan ini mencakup mengkelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data dari masing-masing variabel yang diteliti. Analisis deskriptif. Menurut Sugiono, statistik deskriptif merupakan cara untuk menganalisis data seperti menjelaskan atau menggambarkan data yang sudah digabung dengan seadanya tanpa membuat kesimpulan secara umum. Dalam mendeskripsikan data, penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi. Analisis bivariat. Analisis bivariat ini merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan pada penelitian ini? Terdapat analisis bivariat dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk mengetahui adanya pengaruh antara dua variabel. Selanjutnya, teknik pengujian keabsahan data. Uji validitas. Menurut Malhotra, uji statistik KMO akan valid jika nilai KMO menunjukkan lebih dari atau sama 0,5, sedangkan data dinyatakan tidak valid jika nilai KMO menunjukkan kurang dari 0,5. Dari hasil validitas penelitian ini didapatkan nilai variabel X sebesar 0,968 yang menandakan bahwa nilai lebih dari 0,5, sehingga untuk variabel X valid, sedangkan pada variabel Y sebesar 0,968 yang berarti lebih dari 0,5. Hal ini juga menandakan bahwa variabel Y valid. Uji reliabilitas. Bahwa reliabilitas ialah indikator yang menyatakan bahwa apakah suatu alat ukur yang bisa dipercayai atau bisa terjamin. Sebuah kuesioner dapat dinyatakan reliable ketika jawaban dari seseorang atau pernyataan itu konsisten dari waktu ke waktu. Dari hasil uji reliabilitas pada penelitian ini didapatkan nilai Cambridge alpha untuk variabel X sebesar 0,913. Nilai tersebut melebihi batas minimum reliable yaitu 0,6, maka data untuk variabel X dinyatakan reliable. Sedangkan untuk variabel Y, nilai Cambridge alpha sebesar 0,891. Nilai tersebut juga melebihi batas minimum reliable yakni 0,6, sehingga variabel Y dinyatakan reliable. Adapun hipotesis riset, yaitu H0 tidak terdapat pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar negeri Cakung Barat 04 di Jakarta, dan HA-nya yaitu terdapat pengaruh berita vaksinasi COVID-19 di Kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah dasar negeri Cakung Barat di Jakarta. Adapun hipotesis statistiknya seperti yang ada di PowerPoint. Selanjutnya yaitu mengenai keterbatasan penelitian. Dalam melakukan penelitian terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan peneliti. Hal ini terdapat pada keterbatasan peneliti dalam mengakses seluruh warga sekolah dasar negeri 04 di Jakarta. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampling untuk membantu peneliti dalam mendapatkan responden. Peneliti juga hanya fokus pada berita mengenai vaksinasi COVID-19 di Kompas.com. Jadi peneliti tidak membahas berita lain yang ada di Kompas.com. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 yang memperlambat peneliti dalam memperoleh data responden dan menyebarkan kuesioner. Dengan adanya kendala ini, peneliti menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Adapun karakteristik responden, di mana peneliti melakukan penyebaran kuesioner ini pada tanggal 6 Mei 2021 sampai 20 Mei 2021. Dalam rentan waktu tersebut, peneliti berhasil mengumpulkan 87 responden.
Data responden yang peneliti dapatkan sudah memenuhi kriteria melalui pernyataan screening, yaitu pernah membaca berita mengenai vaksinasi COVID-19 di kompas.com. Berdasarkan hasil data dari kuesioner yang sudah disebarkan kepada 87 responden, pada kategori jenis kelamin ini didominasi oleh perempuan sebanyak 84,1% atau 73 orang, sedangkan laki-lakinya sebanyak 15,9% atau 14 orang. Adapun uji validitas di mana hasilnya dengan taraf signifikansi 5% dan N sama dengan 87, hasil tersebut menyatakan bahwa variabel berita dan sikap beserta dengan dimensinya memiliki tingkatan validitas sesuai dengan syarat hitung. R hitung lebih besar daripada R tabel, sehingga R tabel pada DF dalam kurung N kurang 2, 87 kurang 2 sama dengan 85 sebesar 0,2096. Maka dapat disimpulkan variabel berita dan sikap dinyatakan valid. Adapun uji reliabilitas pada variabel berita sebesar 0,796, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,7. Dengan begitu, variabel X dinyatakan reliable, dan pada variabel Y nilainya sebesar 0,877 sehingga juga dinyatakan reliable. Kita juga melakukan uji signifikansi. Pada penelitian ini melakukan uji F untuk dapat mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan dengan cara membandingkan F hitung lebih besar daripada F tabel, maka HO ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan tabel tersebut yang ada di PowerPoint, dalam kolom F baris regression, nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 24,614. Selain itu, variabel F tabel dengan alpha 0,05 adalah 3,95. Kemudian p-value yang didapatkan sesuai dengan tabel tersebut pada kolom signifikan adalah 0,00. Oleh karena itu, kriteria penolakan H0 pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah 1. F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H0 ditolak dan H1 atau HA diterima. Yang kedua, p-value lebih besar daripada alpha, maka H0 ditolak dan H1 atau HA diterima. Pada pengujian hipotesis dalam penelitian ini didapatkan F hitung ialah 24,614 lebih besar dibandingkan F tabel, yaitu 3,95 pada alpha 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 atau HA diterima, yang berarti memiliki pengaruh positif antara variabel berita terhadap sikap. Kesimpulannya ialah terdapat pengaruh signifikan di mana vaksinasi COVID-19 di kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka lembaga sekolah negeri dasar 04 Lagi Jakarta. Peneliti juga melakukan uji coba nilai R-square. Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien R ialah 92% atau 0,92. Hal tersebut dinyatakan bahwa hubungan antara variabel berita dengan variabel sikap bersifat kuat karena hasil R yang diperoleh yaitu 0,920, dan pada tabel ini juga menyatakan bahwa nilai koefisien determinansi atau KD sebesar 0,846 atau 84,6% yang diperoleh dari rumus KD sama dengan R2 kali 100%, yaitu 0,846 kali 100 sama dengan 84,6%. Angka tersebut berarti bahwa berita berkontribusi sebesar 84,6% dalam mempengaruhi sikap, dan sisanya sebesar 15,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Model regresi berdasarkan tabel yang ada di PowerPoint tersebut dapat dilihat nilai konstan atau A sebesar 88,643 dan nilai koefisien B ialah 0,600. Dengan begitu, hasil persamaan regresi yang didapatkan ialah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 88,643 ditambah 0,600X. Sesuai dengan persamaan di atas, tanda positif mengarahkan hubungan searah dengan maksud ketika adanya kenaikan ataupun penurunan dari variabel independen atau X, hal tersebut dapat menyebabkan adanya kenaikan ataupun penurunan dari variabel Y. Tanda positif dari koefisien regresi ialah 88,643 yang menyatakan model regresi tersebut searah. Yang dimaksud ialah jika adanya penambahan satu dari variabel independen atau X adalah berita, tentu meningkatkan sikap sejumlah 0,600. Selanjutnya pembahasan. Adapun variabel berita, yaitu berita yang menjadi dimensi dalam penelitian ini dititik beratkan pada bagian judul berita, teras berita, dan isi berita. Hal itu dipilih peneliti agar penelitian ini berfokus pada 3 bagian berita yang penting.
Pada dimensi yang pertama yaitu dimensi judul. Dimensi yang pertama, judul ini untuk mengukur provokatif, singkat, dan padat, relevan, fungsional, formal, representatif, bahasa baku, dan spesifik. Terdapat 16 pernyataan mengenai dimensi ini. Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel kumulatif, dimensi judul mendapatkan nilai positif sebesar 57,1%. Pada dimensi ini disimpulkan bahwa kebanyakan responden setuju dengan pernyataan dari dimensi ini. Dengan adanya berita vaksinasi COVID-19 membuat responden membacanya dari media kompas.com. Dimensi yang kedua yaitu dimensi teras berita. Pada dimensi ini terdapat indikator untuk mengukur atraktif, introduktif, korelatif, dan kredibilitas. Terdapat 8 pernyataan mengenai teras berita secara keseluruhan jika dilihat dari tabel kumulatif pada dimensi teras berita sebesar 43,1% yang berarti memiliki nilai yang positif. Selanjutnya ada dimensi isi berita yaitu di mana terdapat indikator untuk mengukur pendapat responden mengenai unsur keluarbiasaan dan informasi. Terdapat 4 pernyataan mengenai dimensi berita secara keseluruhan jika dilihat dari tabel kumulatif pada dimensi ini sebesar 50,5% yang berarti memiliki nilai positif juga. Berita yang menjadi dimensi dalam penelitian ini dititik beratkan pada bagian judul berita, teras berita, dan isi berita. Hal itu dipilih peneliti agar penelitian ini berfokus pada 3 bagian berita yang penting. Selanjutnya, variabel sikap. Dalam variabel ini terdapat 3 dimensi yaitu komponen kognitif, afektif, dan juga konatif. Pada dimensi yang pertama yaitu komponen kognitif. Pada dimensi komponen kognitif terdapat indikator untuk mengukur pendapat responden mengenai representasi dari apa yang dibaca individu. Terdapat 2 pernyataan mengenai komponen kognitif secara keseluruhan jika dilihat dari tabel kumulatif pada dimensi komponen kognitif secara teratur sebesar 34,3% yang berarti arti nilai tersebut diterima oleh responden. Komponen afektif di mana memiliki indikator yaitu mengukur pendapat responden mengenai persepsi diri yang melibatkan emosional dengan hasil sebesar 44,3% yang berarti bernilai juga positif. Dan pada komponen konatif di mana mengukur pendapat responden mengenai tindakan atau reaksi terhadap sesuatu dengan cara tertentu. Terdapat 2 pernyataan mengenai dimensi ini dan keseluruhan dapat dilihat pada dimensi ini yaitu hasilnya 50% yang berarti nilainya juga positif. Selanjutnya analisis pengaruh berita terhadap sikap. Berita yang menjadi dimensi dalam penelitian ini titik beratkan pada bagian judul, teras, dan isi berita. Sedangkan pada variabel sikap difokuskan pada komponen kognitif, afektif, dan juga konatif. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, berita yang memiliki 3 dimensi yaitu judul, teras, dan isi berita memiliki hubungan variabel sikap yang memiliki 3 dimensi yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan juga komponen konatif. Karena HO dinyatakan ditolak, hal ini dinyatakan bahwa adanya berita vaksinasi COVID-19 di kompas.com terhadap sikap belajar tatap muka warga sekolah SDN Cakung Barat di Jakarta. Dalam analisis ini telah dijelaskan bahwa sebelumnya variabel X berita memiliki pengaruh sebesar 84,6%. Terbukti bahwa variabel dari berita dapat mempengaruhi sikap. 84,6% merupakan pengaruh secara signifikan dan bersikap kuat pada sikap, dan sisanya sebesar 15,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan H0 ditolak dan H1 atau HA diterima, hal ini dapat terjadi karena warga sekolah dasar negeri Cakung Barat, Petagi, Jakarta membaca berita vaksinasi COVID-19 di kompas.com memang sudah banyak yang ingin belajar tatap muka di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan hasil pernyataan pada dimensi komponen kognitif yaitu saya ingin belajar tatap muka di sekolah karena sudah adanya vaksinasi COVID-19 sebesar 58% atau 51 responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 35,2% atau 31 responden yang menyatakan setuju. Pada pernyataan tersebut mendapatkan respon yang baik karena 1 responden yang menjawab tidak setuju. Keunikan dari penelitian ini ialah penelitian ini dilakukan pada saat pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah, sehingga pembelajaran di sekolah pun harus berubah dengan daring atau dari rumah. Jika disandingkan dengan jurnal sebelumnya pada bab 2 pada penelitian Arif Fajar dan Dwi Yunita yang mengenai pengaruh berita surat kabar Kompas, Putar Indonesia, dan media
Indonesia terhadap sikap masyarakat pengguna tabung gas pada tahun 2017, hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut adalah pengaruh positif dan signifikan terhadap sikap masyarakat pengguna tabung gas pada hasil perhitungan koefisien determinasi, yaitu memperoleh nilai R2 sebesar 0,590. Kemudian jurnal selanjutnya pada penelitian dari Yuniarti mengenai pengaruh berita media online terhadap sikap kasus pembangunan permukiman di Kota Bekasi menggunakan pendekatan model agenda setting. Hasil yang diperoleh dalam penelitian tersebut ialah di media massa menunjukkan bahwa masyarakat sekitar banyak yang terkena dampak negatif dari pembangunan tersebut. Agenda media, agenda pemerintah, dan agenda publik memiliki hubungan yang terjadi pada perubahan sosial. Hal ini, kedua jurnal sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yaitu berita vaksinasi COVID-19 di kompas.com memiliki pengaruh terhadap sikap belajar tatap muka warga SDN Cakung Barat Pagi Jakarta. Adapun perbedaannya selain itu, yaitu dengan jurnal sebelumnya, ialah yang pertama, jika jurnal sebelumnya memiliki 3 situs berita, yaitu ada Surat Kabar Kompas, Putar Indonesia, dan Media Indonesia yang menjadi medianya, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan kompas.com. Dan pada jurnal kedua hanya menggunakan media online serta tidak menyebutkan secara spesifik media online apa yang digunakan. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan yang terdahulu, yaitu menggunakan variabel X yaitu berita dan variabel Y yaitu sikap. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.